Pada video kali ini, kami akan membahas sejarah kimia organik. Topik yang akan kami bahas adalah kimia organik dan sejarah kimia organik. Kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat-sifat, perubahan, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung atom karbon, tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetapi juga senyawa yang mengandung unsur lain, seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen, fosfor, silikon, dan sulfur. Sejarah kimia organik. Perkembangan kimia organik diawali pada pertengahan tahun 1700-an. Kimia organik adalah salah satu bidang ilmu kimia yang mempelajari senyawa organik. Pada saat itu, senyawa organik dinyatakan sebagai senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup, seperti tanaman, hewan, dan manusia. Sejarah kimia organik menurut para ilmuwan. Menurut Wilhelm Sechel, Wilhelm sudah mulai membedakan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Wilhelm mendefinisikan senyawa organik sebagai senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik sebagai senyawa yang tidak dihasilkan dari makhluk hidup. Menurut Johannes Jacob Berzelius, pada tahun 1807, Johannes mengemukakan teori yang menyatakan bahwa senyawa organik hanya diperoleh dari makhluk hidup karena keberadaan roh atau nyawa dan tidak dapat dibuat di laboratorium. Teori ini kemudian dikenal sebagai vital force theory. Friedrich Wöhler. Pada tahun 1828, Friedrich berhasil mensintesis urea, sebuah senyawa organik yang biasa ditemukan pada urin, dari senyawa anorganik amonium isosianat. Ia mereaksikan perak isosianat dengan amonium klorida membentuk amonium isosianat. Menurut August Kukelny, ia memperbaharui definisi senyawa organik dan anorganik yang kemudian dikenal sebagai Modern Definition of Organic Compounds. Senyawa organik merupakan senyawa yang tersusun atas rantai karbon, sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang tidak tersusun atas rantai karbon kimia. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari materi, senyawa, molekul yang mengandung rantai karbon. Klasifikasi senyawa organik. Gugus fungsi. Konsep mengenai gugus fungsi sangat penting dalam kimia organik karena berperan untuk menggolongkan struktur dan untuk memprediksi karakteristiknya. Gugus fungsi dapat berpengaruh pada sifat fisik dan kimia suatu senyawa organik. Molekul-molekul dikelompokkan berdasarkan basis gugus fungsinya. Alkohol misalnya memiliki subunit COH. Semua alkohol cenderung bersifat hidrofilik, biasanya membentuk ester. Senyawa alifatik. Hidrokarbon alifatik dapat dibagi menjadi 3 seri homolog berdasarkan tingkat saturasi. Yang pertama, parafin atau alkana yang tanpa ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Yang kedua, olefin atau alkena yang mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap 2. Contohnya di olefin atau diena atau polofien. Yang ketiga, alkuna yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap 3.
Selain ini, golongan berdasarkan gugus fungsi yang ada, senyawa yang Anda bisa berantai lurus, rantai bercabang, atau siklis. Derajat percabangan menentukan karakteristiknya. Senyawa aromatik. Hidrokarbon aromatik mengandung ikatan ranggap 2 terkonjugasi. Hal ini berarti tiap atom karbon pada cincin terhibridisasi sp2 sehingga menambah stabilitas. Contohnya yang paling umum adalah benzena, yang strukturnya dirumuskan oleh Kakule. Senyawa heterosiklik. Karakteristik hidrokarbon siklik akan berubah jika terdapat heteroatom di dalamnya, yang dapat hadir dalam membentuk substituen yang menempel di luar cincin, atau eksosiklik, atau sebagian dalam cincin endosiklik. Piridina atau furan merupakan contoh heterosiklik aromatik, sedangkan piperidina dan tetrahidrofuran merupakan contoh heterosiklik alisiklik. Polimer. Salah satu karakteristik penting karbon adalah siap bergabung membentuk rantai atau jaringan melalui ikatan-ikatan. Proses penggabungan ini dinamakan polimerisasi. Sedangkan rantai atau jaringan yang terbentuk disebut polimer. Senyawa awalnya disebut monomer.